Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita tepuk semangat dulu ya. Jadi kita bisa bilang untuk semangat pagi. Asik jos. Sudah kan? Oke ya. Tepuk semangat pagi. Asik jos. Bendera. Good attitude. Berprestasi kreatif. Cerdas ceria. Semangat luar biasa. Yes, yes, jos. Nah, ini salah satu materi penerapan tahapan BK atau berpikir komputasional dalam pengolahan data ya. Nah, berpikir komputasional ini sudah pernah saya pelajari di kelas 7 dulu. Kelas 8 ini nanti kita terapkan ke dalam pengolahan data ya. Itu enggak kelihatan ini. Masih ingat ya anak-anak? Berpikir komputasional itu apa? Ada berapa tahapannya? Oke, tujuannya hari ini kalian dapat menerapkan konsep berpikir komputasional dalam pengolahan data ya. Jadi ada tahapan berpikir komputasional yang perlu kalian tahu lebih dulu ya. Kemudian fungsi dalam pengolahan data, lebih tepatnya adalah fungsi if nanti ya yang akan kalian pelajari. Dan ketika dalam mengelompokkan data sekaligus memberi label pada data. Ada yang masih ingat 4 tahapan berpikir komputasional anak-anak? Oke, betul. Tadi di komposisi. Apa lagi anak-anak? Pengenalan pola ya. Dan apa lagi? Apa? Abstraksi. Yang terakhir? Algoritma ya. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep dasar ilmu komputer yang efektif dan efisien ya. Karena kalau pakai komputer itu kan cepat ya anak-anak ya. Karena kita menggunakan konsep ilmu komputer ini biar kita bisa bekerja sehari-hari itu cepat, efektif dan efisien ya, tidak keliru. Nah, 4 tahapan berpikir komputasional ini bisa kalian hafalkan dalam bentuk singkatan ya anak-anak ya. Berapa ya? Yang pertama ada dekomposisi atau dekomposit, yaitu pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Kemudian ada abstraksi, A-nya, P-nya adalah pengenalan pola, dan A yang terakhir adalah algoritma. Nah, ini ya dekomposisi, memecahkan masalah dengan cara memecahkannya menjadi bagian yang lebih kecil ya. Misalkan khususnya mau masak untuk sarapan hari ini ya, sarapannya itu ada teh dan roti bakar. Sebenarnya bisa nggak bingung ya, bisa pecah dulu. Oh, bisa harus bikin roti bakar dan teh ya. Bisa bikin dulu untuk roti bakarnya. Butuh apa saja sih bahannya ya? Ada roti, ada selai, ada apa namanya? Mentega, pisau ya. Kemudian kalau sudah jadi baru bisa bikin tehnya. Tehnya tentu saja butuh air panas ya, teh, gelas, gula ya. Kemudian ada susunya juga ternyata biar lebih manis. Nah, yang kedua adalah abstraksi ya anak ya. Jadi itu pengambilan inti masalah. Jadi kalau ada permasalahan yang kompleks, kita sederhanakan ya, jadi masalah yang lebih kecil. Misalnya di sini ada rambu lalu lintas terdiri atas larangan dan kewajiban bagi pengendara jalan. Jadi kalau kita berjalan anak-anak ya, itu kan banyak hal ada di jalan raya biasanya ya anak-anak ya. Tetapi di situ biasanya ada rambu utama anak-anak. Oh, jalan ini
berkelok ya. Maka di situ ada peringatan jalannya berkelok. Atau mungkin di situ ada puteran, tapi sebenarnya nggak boleh dibuat belok muter ya. Maka di situ ada larangan dilarang berputar atau dilarang berbelok. Atau di situ ternyata sering melintas kawanan sapi ya. Maka di situ ada peringatan kayak kawanan sapi, ini namanya sapi ya. Yang ketiga, pengenalan pola ya. Jadi dalam satu masalah itu terkadang ada pola yang berulang, ada hal yang berulang. Misalkan setiap hari Bu Siska itu suka masak nasi goreng ya. Semakin sering Bu Siska memasak nasi goreng, maka akan Bu Siska dapatkan resep nasi goreng yang enak dari keseharian Bu Siska memasak itu ya. Misalkan hari ini ternyata keasinan, oh berarti masalahnya adalah terlalu banyak garam. Maksudnya bisa dikurangi, akhirnya didapatkan pola resep nasi goreng yang enak ya. Oh ya, pengenalan pola ini anak-anak ya. Ini ada di, kalau di kecerdasan artifisial itu ada alat yang bisa mendeteksi pola ya, mendeteksi gambar. Jadi dia mendapatkan masukan ya, gambar sapi dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang ya. Kemudian ketika dia disuruh analisis ini gambar apa, maka dia bisa menentukan oh ini gambar sapi berdasarkan gambar-gambar yang dia sudah punya ya. Terus yang keempat ini ada algoritma anak-anak. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah instruksi yang dilakukan secara sistematis berurutan ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini contohnya adalah algoritma menghitung luas persegi panjang. Kalau untuk hitung luas persegi panjang, kita harus tahu apa dulu ya? Halo? Rumus. Rumusnya apa? Luas sama dengan luas persegi panjang. Rumusnya luas sama dengan panjang lebar. Jadi kita harus tahu nilai panjangnya berapa, nilai lebarnya berapa. Setelah itu dihitung. Bisa nggak hitung luasnya dulu, tapi belum tahu nilai panjang dan lebarnya? Tidak bisa ya, makanya dia harus berurutan. Nah, sekarang mengolah data menggunakan spreadsheet ya anak-anak ya. Masing-masing sudah membuka ya anak-anak ini ya. Sudah. Kalau sudah, silakan sekarang berkelompok ya, satu kelompok dua anak. Yang kalau sudah masih sendirian ini bisa gabung ke sana apa ya dari sini? Diapi. Siapa sendiri ya, dua-dua ya di sini. Ini ada pasangan ambil. Ada. Iya. Saya ada gabung. Sudah. Ayo, ayo. Oke. Orang itu Ayo, sudah gabung.
tadi anak-anak ada file namanya data olah ya. Di situ ada data transportasi umum di kota Mojokerto. Nah, masalahnya adalah di situ ada kategori jarak, waktu, dan jenis hari yang masih kosong ya. Di situ ada keterangannya. Kategori jarak itu ya pendek itu kalau jaraknya kurang dari 10 km. Itu ada tulisannya di bawahnya tabel. Keterangannya ya ini ya sama ya. Jadi kategori pendek itu kalau jaraknya kurang dari 10. Menengah kalau jaraknya antara 10 dan 30 km. Jauh kalau jaraknya lebih dari 30 km. Kemudian yang waktu ya adalah pagi, sore, siang, sore dan malam ya. Pagi itu jam berapa sampai jam berapa? Kategori paginya kita buat pukul 5 sampai dengan 11 sampai 12. 12 ya. Siang itu jam mulai jam 11.01 sampai dengan 3 ya, 15 ya. Terus sore berarti 15.01 sampai dengan 5 sore apa? 5 berarti sampai 17.00 ya. Malam ini sekarang bisa jam 6 aja ya. Malam 18 sampai dengan 12 siang. Kemudian jenis hari ini labelnya adalah hari kerja dan hari libur ya. Kerja itu hari Senin sampai ada sekolah itu anak-anak ya, hari kerja. Hari libur berarti hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk memberikan atau menentukan tabel ya anak ya. Kalau kita tentukannya secara manual satu-satu bisa nggak anak-anak? Bisa ya. Sekarang kalian dari jaraknya. Itu kalau datanya sedikit kan anak. Kalau datanya banyak, capek nggak kira-kira? Capek ya. Makanya kita pakai cara yang efektif dan efisien. Nah, gimana kalau datanya banyak ya? Kita cuma 5. Nah, di spreadsheet ada yang namanya formula atau rumus dan fungsi ya anak-anak ya. Kedua fitur ini digunakan untuk memudahkan kita mengolah data secara cepat ya. Tetapi hasilnya tetap akurat. Betul. Di sini ada fungsi yang biasanya digunakan di spreadsheet yang kita pelajari di kelas 8 ini. Ada sum, average, max, min, count, total, sum, increase, dan text ya. Nah, kira-kira dari kelas 9 fungsi ini, fungsi manakah yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak, kemudian waktu dan juga hari tadi anak-anak ya. Apakah fungsi sum? Bukan ya. Apakah fungsi average? Bukan. Bukan. Apakah fungsi count?
Siapa sih? Silakan diisi namanya dulu, Mas ya. Silakan diisi nama, kelas. Ya, tulis di Lebaran. Oke, balik lagi ke fungsi if ya. If yang dicek tadi adalah jarak ya. Jarak yang pertama itu ada di sel nomor berapa anak? B 2, betul ya. If B2 kurang dari 10 ya, kemudian titik koma, value if true ya. Kalau dia betul kurang dari 10, harusnya dia betulnya apa dia anak kategorinya. Oke? Kemudian titik koma lagi, value if false. Kalau salah ini ya, kalau dia ternyata nggak kurang dari 10, berarti kan antara menengah dan jauh ya. Sekiranya juga ini. Berarti kita cek lagi, pakai fungsi if lagi ya kan. If kita pilih gambarnya ya, oh nggak usah pakai if aja ya. If sama B2 if 10 kurang dari B2 ya, kurang dari 30, berarti kalau B2 di antara nilai 10 dan 30, value itu-nya apa ini? Menengah. Kalau benar seperti ini, maka tulisannya adalah menengah. Kalau salah, berarti tinggal satu kondisi, yaitu jauh. Kita langsung ketik di sini ya, tanda petik. Kenapa pakai tanda petik? Karena ini tulisan. Nah, tutup huruf. Ini juga di Mas. ya. Coba bisa praktekkan di langsung.
sudah tahu, oh kamu pasti mau pakai rumus ini kan untuk itu data yang lain sampai bawah. Kamu ditawarkan isi sudah semua ya. Sudah. Ini bisa dikumpulkan. Tanpa mengucapkan analogi. Oke, tadi sekalian ya, sudah betul semua pekerjaannya. Silakan. Sudah betul sekalian, sudah betul semua pekerjaannya ya, anak ya. Ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Tidak. Oke, tidak ada. Jadi kalau yang waktu yang jarak tadi ada 3 kategori ya. Kalau waktu ada berapa kategori tadi anak? 4. Kalau hari? 7. Hari tadi ada 2 hari kerja dan libur. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin menyampaikan? Kira-kira kita sudah belajar apa saja hari ini anak-anak? Berpikir cara positif. Ya, yang pertama kemudian Berpikir kompetisional. berpikir komputasional ya. Jadi fungsinya kan kita menerapkan berpikir komputasional ke dalam pengolahan data ini apa ya? Yang pertama, memahami dan mengelola kompleksitas data ya. Dan menyusun solusi berbagai pola ya. Nanti polanya adalah kategori ya, dan informasi yang relevan. Merancang proses otomatisasi dan analisis data yang efektif. Oke, bagus sekali untuk hari ini anak-anak ya. Minggu depan kita lanjutkan ke fungsi count ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, khusus akhir ke hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Apakah itu siap? Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimatikan komputernya. Bisa meninggalkan lab. Suaranya awas ketinggalan. Kita kembali ke kelas ya. Terima kasih ya anak ya. Iya, Bu. Kasih, Bu Siska. Sama-sama. Saya disini sama kelas juga ya. Ayo,